Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen proyek dan keselamatan kerja dengan saya sendiri, yaitu Vika Tisnawati bersama rekan saya Ivan Norido. Apa sih K3 itu? Menurut filosofi Mangkunegara, K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya guna menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan K3 menurut bidang keilmuan, semua ilmu dan penerapannya untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian, tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Terdapat 4 tahap piramida kecelakaan. Yang pertama yaitu dengan poin 600 merupakan near miss atau hampir kecelakaan. Biasanya itu diakibatkan karena kebiasaan. Kemudian di tingkatan yang kedua terdapat nilai 30 yang merupakan insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Kemudian di tingkat kedua ada poin 10 yang merupakan kecelakaan ringan sebelumnya. Dan yang nomor 1 dengan puncak piramida yang merupakan kecelakaan fatal atau kematian. Adapun insiden K3. Insiden K3 merupakan kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, maupun kefatalan atau kematian dapat terjadi. Termasuk insiden ialah kecelakaan darurat. Keadaan kerja, insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Near miss atau hampir celaka, insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, maupun kefatalan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kita membutuhkan sebuah alat pelindung diri yang merupakan kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahan dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Ada beberapa contoh dari APD, meliputi kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm pengaman, pelindung telinga, dan rompi safety. Kemudian, adapun upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, berdasarkan identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. 1. Pemantauan kondisi tidak aman. Yang kedua, pemantauan tindakan tidak aman. Kemudian, menurut pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Kedua, konseling dan konsultasi. 3. Pengembangan sumber daya. Kemudian, menurut sistem manajemen. Pertama, prosedur dan peraturan. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Ketiga, penghargaan dan sanksi. Adapun budaya 5R untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja. Pengertian 5R yaitu suatu cara atau metode untuk mengatur, mengelola, mengorganisir,
tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Tujuan dari 5R adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Manfaat 5R: pertama, meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Kedua, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. Ketiga, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus dan baik. 4. Menambahkan penghematan karena menghilangkan pemborosan di tempat kerja. Langkah-langkah penerapan 5R, yaitu pertama, ringkas dengan cara memilih barang yang diperlukan, kemudian memilah barang yang sudah rusak, memilih barang yang harus dibuang dan tidak, dan memilah barang yang sering digunakan atau jarang digunakan. Kemudian, rapi. Di antaranya adalah 1. Menata atau mengurutkan peralatan berdasarkan alur proses kerja. Kedua, menata barang berdasarkan keseringan penggunaannya. Yang ketiga, pengaturan tanda visual supaya peralatan atau barang yang digunakan mudah untuk ditemukan. Kemudian, dari 5R tersebut terdapat resik, rawat, dan rajin. Yang pertama yaitu resik. Kegiatannya adalah pertama, membersihkan tempat kerja, kemudian menyediakan sarana prasarana, kemudian meminimalisir sumber sampah dan kotoran. Keempat, memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Rawat, mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Rajin, mendisiplinkan diri untuk melakukan ringkas, rapi, resik, rawat. Syarat dasar ketiga. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, kemudian mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberikan jalur evakuasi, memberi P3K, memberi alat pelindung diri kepada setiap pekerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, dan lain sebagainya. Mencegah pengendalian penyakit akibat kerja dan keracunan, penerangan yang cukup dan sesuai. Selanjutnya adalah suhu dan kelembapan udara yang baik, menyediakan ventilasi yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Kemudian, keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses kerja. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang. Poin selanjutnya, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. Mencegah tekanan air, maksud saya mencegah terkena aliran listrik berbahaya. Menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerja yang resikonya bertambah tinggi. Berikut merupakan logo dari ketiga. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian presentasi dari kami. Electrical Safety, Save Tomorrow, Think Safety Today. Terima kasih.